saya mengenal dengan istilah situasi sosial. Ada 3 hal yang mempengaruhi situasi sosial itu. Ada aktor, ada tempat, ada aktivitas. Saya bawa ke cerita Anda masing-masing. Anda sebagai aktor, sekarang ini Anda jadi aktor, sekarang jadi mahasiswa saya, berada dalam ruangan yang sangat luar biasa ini. Ya, aktornya ada, tempatnya di sini, aktivitasnya proses belajar. Ya. Situasi sosialnya berbeda. Tadi malam saya diajak Hendra sama Jumadi, aktornya. Kalau tadi Jumadi dan Hendra pada posisi belajar mengajar, aktornya tetap mereka, tempatnya berbeda, aktivitasnya berbeda. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Situasi sosial ini, jika salah satu berubah, akan berubah ceritanya. Paham Anda itu? Paham. Jadi aktornya berubah, dia berubah. Dunia panggung sandiwara kata Ahmad Albar. Ya, kadang-kadang sama dengan coach ya, dia jadi bapak, dia jadi teman, dia jadi pacar, dia jadi segala macam. Ya, aktornya tetap coach. Tempatnya bisa berbeda-beda. Ada dalam ruangan, ada di lapangan, ada di lapang. Aktivitasnya juga seperti itu. Jadi kata kunci situasi sosial dalam pengumpulan data kualitatif terletak dari 3 hal itu. Aktornya siapa, tempatnya di mana, dan aktivitasnya apa. Oke, jadi dalam kegiatan ini saya katakan harus ada tempat, ada manusia, dan ada aktivitas yang dilakukan. Jadi, ini banyak sih. Jadi situasi terkecil adalah mengamati sosial. Kalau saya mati ngajar di UNPI, sebelum bubaran itu saya berikan tugas Anda melihat situasi itu. Ya. Anda lihat nanti waktu jam istirahat makan siang, apa yang Anda amati dengan melihat situasi sosial dari segi aktor, dari segi tempat, dari segi aktivitas. Saya gambarkan waktu di UNDI, karena kami makan siangnya dalam aula, sementara mahasiswa ke kafe, ada yang duduk, ada yang merokok segala macam. Di situ Anda coba mengamati situasi sosial. Sekarang kan ada cukup panjang dan lebar ini. Untuk bahas diskusi kita pada siang hari nanti, siapa aktornya, di mana tempatnya, dan apa aktivitasnya. Oke. Ini gambaran kalau kita mengumpulkan data secara kualitatif. Jadi ada domain analisis namanya, ada domain toxonomy, ada nanti analisis komponensial dan keluarlah tema. Proses ini akan dilakukan oleh orang dan malah menyimpulkan akan keluar dia sebuah teori ataupun sebuah temuan dalam bentuk tema. Ada penelitian yang menarik yang diceritakan oleh Pak Asep minggu yang lalu, misalnya seorang bule dari Amerika, dia tahu bagaimana proses yang terjadi pada suku Papua. Dia kawin dengan kepala suku Papua. Setelah dia mendapatkan data, dia kembali ke Amerika untuk menyandang gelar doktor. Dia tinggalkan kepala suku Papua. Semua data dia dapat berdasarkan seperti ini. Jadi dia gerentur itu berjalan-jalan satu sama dengan observasi awal. Dari observasi awal itu dia mengeluarkan pertanyaan deskripsi seperti apakah kehidupan kepala suku Papua. Itu yang terbayang kepalanya. Ya. Sama juga kalau saya mengatakan tren waktu saya menjadi guru besar, saya meneliti buru babi, olahraga buru babi, sehingga banyak orang waktu itu apa pula kerjakannya. Ya, karena saya punya basic S1 kepelatihan, S2 ilmu lingkungan, S3 kependudukan lingkungan dan kependudukan dan lingkungan hidup, itu S3 saya. Karena waktu itu sedang sentralnya linearitas, saya ingin melinearkan perjalanan pendidikan saya. Karena saya dari SPMA, setelah itu saya punya ijazah SMA, baru saya masuk ke pelatihan 82, 86 saya selesai, 87 saya jadi dosen, 88 saya sudah pergi sekolah S2 ke UI. Baru lahir juga. Kebetulan nomor 1 selesai terus itu semua. 88, 89, 90, 91 saya sudah kembali lagi. Dan karena saya baru hitungan jari orang yang punya magister lingkungan, saya berlang-lang buana dari
industri karena ilmu lingkungan waktu itu belum berapa orang, sehingga saya tidak banyak di kampus. Teman-teman mengakali agar saya kembali ke kampus, didaftarkan diri saya untuk jadi sekretaris jurusan. 100% suara itu membulatkan saya untuk jadi sekretaris jurusan. Tinggallah saya 3 tahun, tahun keempat saya mendaftar lagi UTS. Ya, saya berangkat 91, 95 saya sudah selesai lagi untuk program dokter. Dan proses ini yang katakan, sebagaimana saya sering sampaikan, bukan saya pintar, tapi saya memanfaatkan teman-teman. Jadi oleh sebab itu, sekarang lebih mudah. Kalau dulu kan susah. Saya masih pakai mesin tik. Saya pernah cerita barangkali kepada Anda. Selaku anak daerah saya kuliah di UI, saya pakai mesin tik, masih apa tulisan. Setelah itu orang dengan IT tinggi, saya hanya dapat A. Minus teman saya bisa A plus bulat gitu. Padahal hasil karyanya hasil karya saya. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi saya karena IT. Ya, lemahnya IT sebagai orang desa, ya saya hanya berharap dari beasiswa dengan itu. Sementara teman-teman saya udah golongan 4 di fakultas ini dan jebolan dari Jerman, jebolan dari Jepang, ITB waktu saya kuliah di Indonesia. Oke, jadi dari pertanyaan deskriptif itu dia mencoba meminitur itu lebih mencoba melihat lebih memperkecil permasalahan yang dari pengamatan awal. Saya mau melihat tentang apa. Ya, jadi saya kalau kembali ke cerita si bule tadi, dia ingin bagaimana perilaku kepala suku terhadap perempuan di daerah Papua. Hanya itu saja yang dia. Tidak mungkin dia berada di luar untuk bisa dapat informasi seperti itu. Oleh sebab itu dia kawin. Jadi pengorbanannya sangat luar biasa untuk dapat dokter. Dan tidak perlu pula nggak ikuti gitu ya. Jangan kawin pula dengan ya. Berdasarkan monitor itu dia mengelompokkan, dia buat domain analisis, jadi pengelompokan, sehingga dia lebih fokus perilaku pada siang hari, perilaku pada malam hari dan segala macam itu dipelajari. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan struktur. Apa inti yang ingin saya sampaikan pada Anda? Untuk penelitian kuantitatif hanya sekali kumpulkan data. Berdiri, timbang, sudah ditimbang, dapat data. Ya, sekali selesai. Anda ukur tes kecepatan, 3 kali ada ukur 1 kecepatan itu. Dia bisa aja 3 kali Pak ambil terbaik sekali. Tapi di kualitatif Anda akan berkali-kali untuk mendatangi informan. Kalau dapat Anda menggunakan istilah sampel, tapi di penelitian kualitatif menggunakan istilah informan. Siapa itu informan? Orang yang akan Anda jadikan sumber informasi. Ya, kalau si bule Amerika tadi, yang siapa sumber informasinya? Kepala suku. Jadi karena dia kawin, dia married dengan kepala suku, dia bisa berinteraksi langsung. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu disiapkannya. Setelah dia dapat, dianalisis, disimpan. Nanti pertanyaan itu akan diulang lagi. Saya contoh sederhana begini. Saya tanya, Jumadi merokok enggak? Bapak. Apakah saya selesai dengan pertanyaan saya sebagai orang peneliti politik? Tidak. Ya, kalau Jumadi dekat Hendra, saya tanya, Hendra, Jumadi merokok? Kadang baik Pak, kadang ada. Ragu saya. Ada 2 pertanyaan itu ya. Saya tanya istri Jumadi merokok? Kalau di belakang awalnya merokok Pak, bawahnya tak ada. Suai 2. Apa itu sudah selesai? Belum. Kapan berhentinya saya menanyakan? Sudah jenuh. Dan beberapa orang saya tanyakan sehingga saya dapat kesimpulan. Cuma di merokok tanpa ketahuan orang lain, tanpa ketahuan istrinya. Jadi dia merokok menyuruh. Itu yang dapat saya simpulkan. Begitulah penelitian kualitatif. Ya, jadi penelitian kualitatif sampai Anda mendapat keputusan tidak. Jadi kalau saya ibaratkan balok, kalau penelitian kuantitatif baloknya melebar, melentang seperti itu, Anda hanya dapat banyak informasi, tapi tidak dalam. Tapi penelitian kualitatif Anda dalam, dia baloknya berdiri. Kecil yang Anda teliti, tapi dalam. Itu perbandingannya. Jadi kalau di kuantitatif dia lebar, tapi tipis, kita dapat sedikit. Tapi di kualitatif terbalik, Anda sedikit, tapi bisa dalam. Ya, sama-sama balok, cuma posisi berdirinya beda. Kuanti dia tetap
letak datar, kuali dia berdiri. Oke, ini hal-hal kalau kita ke lapangan, di pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di bagi seorang peneliti. Ada ruang, tempat berbeda, objek berbeda, aktivitas seni event berbeda, waktu berbeda, aktornya berbeda, tujuannya berbeda, feelingnya berbeda. Inilah yang ditangkap oleh seorang peneliti kualitatif. Jadi makanya saya katakan di penelitian kualitatif datanya susah untuk dapat permanen. Jadi ini yang kita hubungkan nanti, di mana dia kondisi situasi itu berbeda. Minggu lalu saya kalau nggak salah cerita, saya pergi meneliti badak. Saya dapat hibah penelitian dari Bank Internasional. Waktu itu 80 juta, luar biasa waktu itu. Sementara penelitian dari lembaga baru 750.000, 1 juta. Saya dapat 80 juta waktu itu. Ini yang saya pergi tangkap. Nanti kita akan bisa melihat. Ini sekitar saja dulu untuk mendapatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan baru muncul ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, lebih mendalam. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita start. Ya. Pak, menurut Bapak antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu lebih mudah yang mana dilakukan, Pak? Sama bagi saya. Bagaimana sih? Bedanya begini. Kebanyakan. Di kuantitatif Anda menyiapkan kajian teori lebih lengkap. Di kuantitatif. Dia akan keluar dalam bentuk hipotesis. Jadi kepustakaannya, variabelnya jelas sebelum turun ke lapangan. Di kualitatif tidak, dia menggambar. Sehingga nanti setelah Anda berada di lapangan baru dia jadi fokus. Makanya kalau nanti siang saya akan menanyakan apa kuanti, apa kuali. Di kualitatif Anda masih belum ada kajian teori yang membuat Anda berani menjawab apa kesimpulan penelitian sementara. Tapi di penelitian kuantitatif Anda berani membuat hipotesis. Jadi sebelum turun ke lapangan, di diri Anda sudah tertanam bahwa orang yang besar gemuk itu pasti berat. Sekalipun nanti di lapangan tidak, ingat bukan itu fakta. Baru hipotesis itu ditolak setelah kita dapat data dan faktanya baru bisa dijawab. Oke, jadi pertanyaannya kalau hasil belajar itu bisa dikualitatifkan nggak, Pak? Banyak. Bisa. Banyak sebagian. Ada nanti saya akan katakan hal-hal yang bisa dilakukan penelitian kuanti dan hal-hal yang dilakukan bisa di kualitatif. Nanti saya tayangkan apa yang bisa dilakukan di kuantitatif dan apa yang dilakukan di kualitatif. Jadi apa saja penelitian kuanti dan apa saja penelitian. Di buku saya ada itu di situ. Kalau buku itu datang sore di dalam buku saya juga ada itu. Jadi terlihat nanti tidak semua penelitian kuanti dan tidak semua juga harus dilakukan kuanti. Ya. Apalagi cukup itu, masih banyak lagi pertanyaan berentet tentang itu. Kita tunggu dulu. Mana yang lebih mudah? Kalau bagi saya sama saja. Ada perbedaan yang mendasar. Ya. Bagi teman-teman yang takut dengan hitungan statistik, yang rajin mencatatkan hasil pembicaraan, gunakan kata kualitatif. Bagi teman-teman yang malas mencatat, suka menghitung, pakai penelitian kuantitatif. Ya, itu kata kunci. Dari sebanyak penelitian yang Bapak uji, Pak, mana yang lebih minim? Sama saja. Lebih minim ini, Pak, di komentari apa ya? Disalahin gitu, Pak. Kuali atau kuantitatif? Kuanti lebih mudah menyalahkannya karena orang tahu banyak tentang itu. Kuanti Sementara penelitian kualitatif, Anda lebih tahu dari komentar. Berarti lebih mending kualitatif, Pak ya? Jadi kualitatif, kalau saya presentasi kualitatif, saya pernah jadi pemakalah terbaik di ITB. Apa yang saya ceritakan suku adalah Oh, suku ada. Yang ini ya? jadi orang yang eksak, yang sangat luar biasa. Saya tampil apa yang dilakukan oleh suku anak dalam dengan hiruk pikuknya dunia sekarang ini. Saya tampilkan ini loh aktivitas suku anak dalam. Saya melihat dari aktivitas gerak dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga orang berani mengatakan mana yang bagus tingkat motoriknya antara anak kota dengan anak desa.
Kisah. Bisa. Contohnya saya katakan suku anak dalam. Ya. Waktu saya menyampaikan penelitian bulu babi saya itu juga yang menarik. Orang demam-demam, dia sakit-sakit sedikit karena hobinya bulu babi. Pulang itu dia sudah bugar. Lari. Kenapa membuat dia sudah bugar? Dia masuk ke dalam hutan yang oksigen yang banyak. Memaksa dia harus berjalan kaki, karena nggak mungkin pakai motor ngiringin anjingnya ataupun ngejar babinya. Dia harus lari, ikut lari kejar anjingnya karena anjingnya itu nggak pulang juga. Ya. Kadang-kadang dia juga takut kena kejar oleh babi itu, dia juga harus manjat, dia harus melompat. Ya. Tapi di samping cerita motorik itu ada hal lain yang juga saya ungkapkan yang semua orang bisa kaget. Gitu ya. Jadi perilaku anjing dalam berburu babi juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang tuh ceritanya banyak, tapi pas waktu kejadian dia nggak ada. Sama dengan anjing yang juga pergi berburu babi. Waktu untuk menjatuhkan atau menggulingkan babi, anjing ini jauh-jauh saja. Badannya besar, tongkrongannya meyakinkan. Tapi waktu menjatuhkan, mendekat ke babi yang sedang bercengkerama itu dia tidak ikut. Tapi pas babi itu tergolek, dia yang masuk ke tengah lapangan dan seluruh badannya dilumuri oleh darah babi. Sehingga kalau orang melihat, dia pahlawan. Tapi sebenarnya dia tidak ikut menjatuhkan babi. Itu ada dalam masyarakat. Itu hal itu. Dari segi sosial ekonomi, saya mengatakan, waktu saya menampilkan tentang olahraga berburu babi, ada hal-hal yang menarik dalam sosial ekonomi. Pagi, ya, di suatu tempat itu para ketua-ketua berburu babi membagi tugas. Di samping bagi tugas, sosial ekonomi berkembang. Ada orang jualan teh, ada orang jual nasi, yang untuk siang ada itu segala macam. Semua kebutuhan ada di situ. Hidup berkelompok rakyat, hidup musyawarah di situ, musyawarah mufakat. Setelah berbagi tugas, mereka nanti berbagi. Sore nanti akan ada pertemuan lagi. Itu hal-hal sosial ekonomi. Jadi banyak sekali dari penelitian kualitatif ya. Waktu saya meneliti suku anak dalam, hal yang nggak tersusah kita memang dari segi bahasa. Jadi kita harus menggunakan translator yang lebih mumpuni untuk dan telah dikenal. Yang menarik bagi suku anak dalam berfoto itu kita bayar. Jadi kalau kita sekarang selfie minta dia selfie, tapi mereka tidak. Mereka datang, kita datang situ foto dia langsung tagih kita. Ya, jadi suku dalam segala macam, ya yang numpang foto dia minta rokok, minta apa untuk mengganti wanita yang hamil, yang menyusui dan segala macam itu lebih mahal. Iya, Ya, lebih mahal di foto dengan dia lebih mahal. Dan itu menarik bagi saya. Oke, mulai. Siapa? 11-19, masih ada 11 menit lagi. Silakan. Banyak soal penelitiannya, silakan. Mumpung. Cukup sementara dulu.